Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini hari yang baru yang Tuhan beri, kita menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan di hari ini adalah ibadah rumah doa online yang pertama di tahun 2021. Mari kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan melalui pujian, penyembahan dan doa kita pada hari ini. Mari saya undang kita semua bersama menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagi Haleluya. kami sembah Engkau. Yesus. Biarlah setiap kami Tuhan datang dengan kerinduan kami. Kami datang dengan setiap kerinduan kami Tuhan. Ajaib Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Seperti rusa rindu sungaimu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku
Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus.
dengan kami. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan bersamamu. Semua perkenananmu ya, Teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, Engkau memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, berlimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar, melimpah bagiku. bersamamu Tuhan, Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. anugerahmu Tuhan, Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, Yesus Tuhan, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku,
golongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Mereka dilawat Tuhan, mereka mengalami kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Yang sakit berkata aku sembuh, yang lelah berkata aku kuat di dalam nama Yesus. Yang putih, yang kulit
tuli mendengar, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih spesial kami mau berdoa. Kami mau berdoa untuk Ibu Santi yang mengalami sakit kanker ya Bapa. Yang sudah diradiasi 25 kali ya Bapa. Yang 3 kali mau diradiasi dari dalam. Kami tidak tahu kondisinya, hanya Engkau yang tahu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami lepaskan kesembuhan. Di dalam nama Yesus kami lepaskan kelegaan terjadi untuk Ibu Santi saat ini juga. Di dalam nama Yesus, kuasa bilur menyembuhkan. Kuasa bilur Yesus menyembuhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Lucy yang sakit COVID sekeluarganya ya Tuhan. Kami membawa keluarga ini di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat ya Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan, memulihkan, melepaskan ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami lepaskan kuasa Tuhan bekerja dalam keluarga Ibu Lucy ya Tuhan. Boleh terjadi kesembuhan, kekuatan untuk melewati semua Tuhan. Badai hidup ini dengan penuh berkemenangan. Penuh berkemenangan ya Bapa. Tidak ada yang sakit, semua sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Sophie ya Tuhan, yang sakit kanker saat ini juga. Dimanapun dia berada saat ini ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Bila Ibu Sophie menyaksikan acara ini dalam nama Yesus, kami berdoa Tuhan melawat dia di rumahnya. Tuhan melawat dia di rumah sakit dimanapun dia berada. Terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan untuk Ibu Sophie di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Thank you Lord. Yes, sungguh dahsyat Kau Tuhan, sungguh dahsyat Kau Yesus. Dan kami hanya ingin menyembah-Mu, sebab Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, yes Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku, oh
Biarlah orang-orang pilihan-Mu Tuhan menyadari bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka. Bahwa mereka berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Bahwa mereka istimewa dan ditandai oleh darah-Mu sendiri. Biarlah orang-orang pilihan-Mu ya Tuhan tetap memegang teguh iman mereka kepadamu. Tetap mengarahkan pandangan mereka kepada Tuhan. Sebab walau bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, tetapi kasih setia-Mu tidak akan pernah beranjak dari kami. Siapa yang bisa memisahkan orang pilihan-Mu dari Engkau ya Tuhan? Kelaparan, bencana, kekacauan dan kehancuran. Tidak ada yang bisa memisahkan orang-orang pilihan-Mu dari Engkau. Dan Engkau sendiri yang sudah berkata Tuhan, bukan kami yang memilih-Mu tetapi Engkau yang memilih kami. Dan pilihan-Mu akan Engkau buktikan tidak pernah salah. Mungkin di mata orang kami nggak qualified. Mungkin di mata orang kami bukan siapa-siapa. Mungkin di mata orang kami penuh dengan kegagalan. Mungkin di mata orang kami punya masa lalu yang buruk. Mungkin di mata orang kami sedang menderita. Mungkin di mata orang kami kecil dan tidak berdaya. Tetapi waktunya akan tiba di mana Engkau akan membuktikan bahwa pilihan-Mu tidak akan pernah salah. Bahwa Engkau yang memilih, Engkau juga akan memperlengkapi. Engkau yang memilih, Engkau juga yang akan memberkati. Engkau yang memilih, Engkau juga yang akan mengangkat dan mempromosikan orang-orang pilihan-Mu. Karena itu biarlah pada hari ini ya Tuhan, pengurapan yang daripada sorga turun atas setiap kami. Sebab urapan itu menghancurkan setiap belenggu. Dan biarlah pewahyuan yang daripada Engkau kami terima. Sehingga apapun yang berasal dari perkataan Tuhan, itulah yang membuat kami hidup. Kami hidup hanya oleh perkataan Tuhan. Kami hidup tidak dibelenggu oleh perkataan manusia. Kami hidup tidak dibelenggu oleh penilaian manusia. Kami hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Dan Engkau yang telah berkata dalam firman-Mu ya Tuhan, kami ini berharga dan mulia, dan Engkau mengasihi kami. Hari ini biarlah setiap kami yang mengikuti rumah doa ini berkata kepada diri kami masing-masing, kami berharga dan kami mulia. Tidak peduli apa yang sekarang sedang saudara alami. Saudara mungkin baru saja dipecat dari pekerjaan saudara. Saudara sedang bergumul dengan hutang piutang. Saudara sedang terbaring lemah di tempat tidur, di rumah sakit bahkan. Saudara mungkin pada hari ini sedang bingung dengan masa depan saudara. Saudara baru saja mengalami kegagalan yang fatal dalam kehidupan saudara. Tetapi maukah saudara hari ini berkata bersama-sama dengan saya sesuai dengan firman-Nya dalam Yesaya 43 ayatnya yang keempat. Aku berharga di mata Allah dan mulia. Dan Tuhan mengasihi aku. Sebab itu Ia memberikan manusia yaitu Yesus sebagai gantiku. Dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawaku. Ya Tuhan, biarlah hari ini kami semua semakin mengenal Engkau dan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Saudara, dalam Kejadian pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wow. Saudara, Abram adalah seorang penyembah berhala. Abram itu sama sekali nggak qualified untuk dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Abram itu adalah seseorang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kasih karunia Tuhan dinyatakan atas Abram.
Dan Tuhan memilih Abram. Tuhan memanggil Abram untuk menjadi orang pertama di mana seluruh rencana Allah yang dahsyat itu akan digenapi atas umat manusia. Sehingga akhirnya Abram mendapat janji dari Tuhan ketika Tuhan berkata, olehmu Abram, semua makhluk di muka bumi ini akan mendapat berkat. Wow, itu dahsyat sekali. Saudaraku, Abram adalah orang pilihan. Dia dipilih tanpa perlu pertimbangan dari orang-orang di sekelilingnya. Ketika Allah memilih Abram, ketika Allah menunjuk Abram, ketika Allah memanggil Abram, dia nggak tanya siapapun apakah Abram ini cocok buat rencananya. Apakah Abram ini cocok sebagai pilihannya. Apakah Abram ini qualified. Apakah Abram ini punya segala skill dan potensi yang dia perlukan untuk menggenapi rencana Tuhan. Allah memilih Abram semata-mata karena kasih karunia. Saudaraku, saya percaya sekali bahwa di masa pandemik seperti ini, kita seringkali mulai bertanya-tanya apakah Tuhan sudah memilih saya? Apakah panggilan dan pilihan Tuhan atas saya itu tetap? Apakah Tuhan tidak melupakan saya? Karena saya mungkin merasa Tuhan meninggalkan saya oleh karena saya sedang mengalami masalah pergumulan yang berat. Saya berpikir apa istimewanya jadi orang pilihan? Apa istimewanya dipanggil oleh Tuhan? Kalau toh kehidupan saya begini-begini saja. Tetapi saudaraku, hari ini Tuhan ingin mengingatkan kita tentang Abram. Nanti namanya berubah menjadi Abraham. Tetapi Abram ketika dia dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, perjalanan hidupnya pun sama-sama tidak mudah. Saudara, tahukah saudara bahwa Abram pernah berada di negeri yang kekeringan? Dia, istrinya, dan orang-orang yang bersama dengan dia. Tahukah saudara bahwa Abram gak cuma bertanggung jawab buat dirinya sendiri, dia bertanggung jawab untuk seisi rumahnya. Dan mereka berada di negeri yang kering. Tahukah saudara bahwa Abram pernah tergoda untuk dalam tanda kutip menjual istrinya kepada Abimelek dan kepada Raja Mesir. Kenapa? Karena nyawa mereka terancam. Tetapi dalam semuanya itu Tuhan tetap berbelas kasihan. Tuhan tetap punya kasih karunia terhadap Abram. Saudara, apa hari ini yang membuat saudara berpikiran bahwa saudara bukan orang pilihan? Apa yang membuat saudara berpikiran bahwa kayaknya Tuhan gak panggil saya deh ke dalam dunia pelayanan? Kayaknya Tuhan gak panggil saya deh untuk melayani Tuhan. Atau mungkin ada di antara saudara yang telah memberi diri saudara melayani secara full time dan saudara bertanya-tanya di masa pandemik ini, apakah sungguh-sungguh saya berjalan di dalam rencana Tuhan? Atau mungkin ada di antara saudara yang dulu sering sekali menabur buat pekerjaan Tuhan. Saudara hidup di dalam berkat, tapi tiba-tiba pandemik mengubah semuanya. Anda kehilangan hal-hal yang berharga dalam hidup Anda. Sampai akhirnya Anda sekarang hidup di dalam kekurangan. Dan saudara mulai bertanya-tanya, betulkah Tuhan pilih saya? Saya pernah dapat visi dari Tuhan, Pak. Kalau Tuhan akan pakai saya memberkati banyak orang. Saya pernah dapat visi dari Tuhan, Pak. Kalau Tuhan akan pakai saya untuk menolong banyak orang. Tetapi sekarang saya yang butuh pertolongan, Pak. Dan ada kalanya itu membuat kita bertanya-tanya tentang apakah saya sungguh-sungguh dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Abram pernah mengalami semua itu, saudara. Dia pernah bingung, dia pernah galau karena dia belum punya anak sampai bertahun-tahun dia menunggu. Sampai akhirnya dia pernah tergoda untuk melakukan sebuah pelanggaran dengan menghampiri Hagar dan lahirlah Ismail. Tetapi Tuhan berkata kepada Abram, tidak, rencanaku akan digenapi lewat keturunanmu dari istrimu Sarah. Dan kita tahu akhirnya rencana Tuhan digenapi. Saudara, kalau misalkan saja saya memilih seseorang, bukan cuman omongan saya pilih kamu ya, enggak. Tetapi reputasi saya dipertaruhkan dengan pilihan itu. Waktu saya pilih seseorang menempati sebuah posisi, waktu saya pilih seseorang untuk berada dalam sebuah pelayanan, waktu saya pilih seseorang untuk menjabat satu pejabatan di dalam pelayanan atau dalam pekerjaan, bukan cuma omongan itu. Ada nama baik saya, ada integritas saya dipertanggungjawabkan di situ oleh karena orang yang saya pilih. Saudara,
Waktu Allah pilih kita, namanya dipertaruhkan di situ. Sehingga sekalipun orang-orang berpikir, ya orang seperti ini gak akan bisa apa-apa. Tapi Tuhan akan buktikan semua penilaian orang salah. Karena ketika Tuhan memilih saudara, Dia sudah lihat dari awal sampai pada akhir. Dia sudah melihat sejak engkau dalam kandungan sampai ketika engkau mati dan kembali kepada Tuhan. Yeremia pernah berkata, aku memilih engkau sejak dari dalam kandungan ibumu. Wow. Saudara, hari ini saya ingin berkata kepada setiap saudara semua, sadarilah bahwa engkau adalah orang pilihan Tuhan. Sadari bahwa Tuhan sudah memanggilmu untuk mengerjakan pekerjaan baik yang sudah disediakan oleh Tuhan sebelumnya. 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-9 berkata, kita ini adalah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, umat yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil engkau keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan Yohanes 15 ayatnya yang ke-16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudara, ada kalanya dalam hidup saya juga bertanya-tanya. Kalau Tuhan tahu satu saat saya akan melakukan pelanggaran. Kalau Tuhan tahu satu saat saya akan melakukan sebuah kekeliruan. Kalau Tuhan tahu satu saat saya akan gagal melakukan sesuatu hal. Kenapa Dia tetap memilih saya? Kalau Tuhan tahu 5, 10, 15, 20 tahun ke depan saya akan melakukan sesuatu yang mendukakan dan mengecewakan Dia. Lalu mengapa kalau memang Dia sudah tahu masa depan saya, Dia tetap memilih untuk memanggil saya, menetapkan saya untuk melayani Dia? Kalau bukan oleh karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Yang tidak hanya sekedar memanggil, tetapi Dia akan membentuk, memproses, memperlengkapi, mengangkat kita sampai pada akhirnya kita menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini. Saudara, waktunya akan tiba untuk apa yang Tuhan telah janjikan dan nyatakan atas hidup saudara dan saya digenapi. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk apapun di bawah kolong langit ini ada masanya, ada musimnya. Di masa pandemik seperti ini, Tuhan sedang membawa kita kepada satu musim kehidupan. Tetapi musim itu akan terus berubah. Allah kita tidak akan pernah berubah. Pilihannya atas kita tidak akan pernah berubah. Panggilannya atas kita tidak akan pernah berubah. Rencananya atas kita tidak akan pernah berubah. Sekalipun mungkin kondisi kita secara fisik berubah. Dulu kita bekerja, sekarang kita nggak bekerja, kita sedang cari kerja. Dulu kita pebisnis, sekarang kita bangkrut dan kita lagi bingung mau bangun bisnis lagi. Dulu kita menikah, tiba-tiba terjadi sesuatu dan sekarang kita single. Dulu kita A, sekarang kita B. Dulu kita C, sekarang kita D. Kita bisa berubah, kondisi kehidupan kita bisa berubah. Tetapi rencana Tuhan atas kita tidak akan pernah berubah. Dan Dia yang sudah memulai sesuatu yang baik di dalam dirimu akan meneruskannya sampai kepada akhirnya. Sampai Yesus datang kembali. Hari ini izinkan kami untuk berdoa bagi saudara. Sehingga pengurapan yang daripada Tuhan, yang menghancurkan setiap belenggu ketakutan, belenggu kekhawatiran, setiap belenggu intimidasi, tuduhan-tuduhan palsu itu dihancurkan. Dan saudara dan saya kita bisa sama-sama mengalami kemerdekaan di tahun 2021 ini. Mari arahkan tangan saudara dan mari kita sama-sama berdoa. Terada bakata kiarada bakasharandara labaya bakatara labayasa. Sharanda bakatoro biarandara bakata kara labaya kata. Aku berkata kepadamu pada hari ini, hai orang-orang pilihan Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Kasih setia Tuhan tidak akan pernah berhenti dinyatakan atas engkau. Baik saat engkau duduk ataupun saat engkau berdiri ataupun saat engkau berjalan, kasih setianya akan mengikuti engkau. So don't be afraid. Jangan takut, kata Tuhan. Jangan takut, kata Tuhan. Sebab akulah yang menyertai engkau. Melewati apapun juga aku menyertai engkau. Hari ini aku melihat tangan Tuhan memegang engkau. Dan tangannya tertumpang atas kepalamu. Ada kekuatan yang baru dan pengurapan yang baru turun atas engkau pada hari ini. Terima itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengalir pengurapan Tuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mengalir pengurapan Tuhan atas tulang-tulangmu. Mengalir pengurapan Tuhan atas dagingmu. Mengalir pengurapan Tuhan atas organ tubuhmu. Mengalir pengurapan itu atas roh dan jiwamu. Dan biarlah pada hari ini Allah mengkonfirmasi kembali, meneguhkan kembali panggilannya atasmu. Terima kasih Tuhan Yesus yang membaptis kami dengan Roh Kudus. Hari ini baptis kami dengan Roh Kudus. Penuhi kami kembali dengan Roh Kudus-Mu. Sherede makatarandara labakatara. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Oh, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku, sampai generasiku diselamatkan. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, orang-orang pilihannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.